Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya agama kita adalah agama akhlak. Oleh karena itu di antara tujuan dan misi kenabian adalah menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nabi katakan, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Hanyalah aku diutus dengan membawa pesan kenabian untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan kita pun ketahui bersama bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling luhur akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya engkau itu adalah seorang yang sangat mulia akhlak dan budi pekertinya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menjadi manusia-manusia yang terhias dengan akhlak mulia. Dan Nabi perintahkan kita untuk berakhlak mulia kepada semua manusia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan sikapilah semua manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, seperti apa gambaran akhlak mulia? Penjelasan yang bagus disampaikan oleh salah satu ulama di masa silam, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahasanya inti akhlak mulia itu ada dalam 3 hal. Maka siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dialah orang yang bagus akhlaknya, orang yang mulia akhlaknya. Yang pertama, kata beliau, akhlak mulia itu kaful adha, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang. Maka seorang itu tidak akan menjadi orang yang berakhlak mulia kalau suka mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya, mengganggu kawannya, mengganggu kerabatnya, baik gangguan dengan lisan, boleh jadi gunjingan, boleh jadi fitnah, bisa jadi cacian, ucapan sumpah serapah, ngomong kasar, ucapan caci maki. Kalau marah kemudian lisannya tidak terkendali, maka orang semacam ini tidak akan, orang ini adalah orang yang gagal untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Tidak ada akhlak mulia tanpa unsur yang pertama, yaitu mengendalikan lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga mata, menjaga yang lainnya untuk tidak melakukan perbuatan mengganggu orang lain, menghilangkan kenyamanan orang lain. Mata tidak digunakan untuk melirik orang sehingga orangnya jadi merasa tidak nyaman. Kemudian tangannya pun tidak usil mengganggu orang dengan berbagai macam bentuk gangguan. Kakinya juga tidak dipakai untuk menyakiti orang lain. Itu salah atau unsur pertama agar seorang itu agar kita menjadi seorang yang berakhlak mulia. Tanpa ini kita tidak akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Pada ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, namun untuk menjadi orang yang betul-betul berakhlak mulia, unsur yang pertama harus dilengkapi dengan unsur yang kedua, yaitu badlun nada, yaitu suka berbuat baik, ringan tangan untuk menolong, baik menolong orang dengan harta yang kita miliki, bentuknya sedekah, bentuknya hadiah,
hadiah makanan ataupun yang lain bentuknya. Demikian juga dengan harta, dengan memberikan pinjaman utangan, atau kemudian menolong dengan badan. Ketika ada orang yang kesusahan, kita perlu angkat-angkat, kita angkat, kita perlu bantu-bantu secara fisik, maka tidak malas untuk melakukannya. Atau kemudian kita nolong dengan ide, ada orang yang bingung, minta saran, maka kita pun memberikan saran yang terbaik yang bisa kita lakukan. Atau mungkin kita menolong dengan lisan, dengan menghibur orang yang sedih, dengan menguatkan hati dan kesabaran orang yang terkena musibah dan yang lainnya. Maka orang yang berakhlak mulia adalah orang yang ringan tangan, ringan hatinya, ringan kakinya untuk melakukan aktivitas peduli dengan orang lain, untuk melakukan berbagai macam bentuk membantu dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka orang yang tidak mengganggu orang lain namun tidak suka menolong, itu belum tergolong akhlak mulia. Sebagai tetangga dia tidak pernah nyakiti, lisannya tidak nyakiti, tangannya tidak nyakiti, namun tetangganya repot dia diam saja. Tetangganya susah dia tidak bergerak, anteng-anteng saja. Maka orang pun tidak menilainya sebagai orang yang berakhlak mulia. Maka untuk orang menjadi orang yang berakhlak mulia tidak cukup dengan tidak mengganggu, namun harus ada kepedulian, harus ada kepedulian, harus ada empati, harus ada kemudian ringan tangan, ringan hati untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dan perhatian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, meskipun seorang itu memiliki dua unsur ini, dia tidak tergolong orang yang berakhlak mulia tanpa unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah talaqatul wajhi, wajah yang ceria, wajah yang wajah yang indah karena berhias senyum yang manis. Orang yang suka menolong tapi nolong dengan muka cemberut, itu tidak dinilai orang sebagai orang yang berakhlak mulia. Bantu, ngasih duit tapi sambil cemberut, sedekah tapi sambil mukanya mengkerut, itu tidak akan dinilai dan dianggap sebagai orang yang berakhlak mulia. Namun kemudian suka menolong, ringan tangan menolong, itu akan dinilai sebagai bagian, akan menjadi bagian dari akhlak mulia, manakala dia adalah seorang yang wajahnya wajah yang ceria, wajahnya adalah wajah yang sering berhias dengan senyum yang manis, wajah yang tidak pelit untuk menampakkan giginya, karena dia yakin bahasanya gigi itu bukan aurat yang harus ditutupi kepada sesamanya. Maka seorang itu orang yang tidak mengganggu, suka menolong, namun itu semua dilakukan dengan muka datar, tanpa ekspresi, bahkan cemberut, tidak dianggap sebagai orang yang berakhlak mulia. Suka menolong, tidak mengganggu, suka berbuat baik dan menolong, itu akan sah menjadi orang yang berakhlak mulia manakala ditambah dengan wajahnya wajah yang ceria, wajahnya wajah yang sumringah, wajahnya wajah yang manis karena senyum dan bukan karena dan tidak suka cemberut kepada orang. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Janganlah engkau menyepelekan amal kebajikan, amal ibadah sekecil apapun amal ibadah tersebut, meskipun amal ibadah dalam bentuk memiliki wajah yang lepas, wajah yang ceria. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, bahwasanya senyummu di hadapan saudaramu
itu adalah sedekah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi dan itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pernyataan salah satu sahabat Nabi namanya Jarir. Beliau mengatakan, ma'ru'ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila tabassama fi wajhi. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatku bertahun-tahun, ini namanya. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatku, berjumpa denganku, kecuali aku melihat Nabi itu tersenyum kepada aku. Maka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergaul bertahun-tahun dengan Nabi mengatakan, selama bertahun-tahun ketemu Nabi itu tidak pernah ketemu Nabi kecuali dia melihat Nabi tersenyum manis kepadanya. Maka itu itulah akhlak mulia, perpaduan dari ini semua, tidak menyakiti dan ringan tangan, ringan hati untuk menolong, dan wajah itu adalah wajah yang ceria, suka tersenyum. Dan satu hal yang patut untuk diingat, bahasanya jika tersenyum dengan orang lain, itu saja satu hal yang bernilai sedekah, bernilai berpahala. Maka lebih besar lagi pahalanya jika seorang istri senyum manis kepada suaminya, dan seorang suami senyum manis dengan istrinya, anak tersenyum manis dan bermuka ceria dengan orang tuanya pun berwajah yang ceria dan manis dengan anak-anaknya. Maka jika dengan orang lain senyum manis, wajah ceria itu berpahala, maka satu hal yang wajib untuk diyakini, bahwasanya senyum yang manis dengan orang-orang di dekat kita, ya keluarga kita sendiri, satu hal yang lebih besar ganjarannya, satu hal yang lebih besar pahalanya. Dan satu hal yang patut untuk kita ingat bersama, bahwasanya akhlak mulia dalam Islam itu bukan jual beli. Ya, ada uang, ada barang. Namun akhlak mulia dalam Islam itu cari ganjaran dan cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal yang membedakan akhlak mulia seorang muslim dengan akhlak mulia standar manusia adalah yang membedakan, kalau orang itu berakhlak mulia karena ingin dapat balasan akhlak mulia dari sesamanya. Adapun seorang muslim, dia berakhlak mulia karena cari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tetap berakhlak mulia meskipun orang yang dia tolong itu tidak memberikan sikap yang sama pada dirinya. Meskipun senyum manisnya itu tidaklah mendapat respon senyum manis dari orang yang dia tuju. Karena yang dicari ganjaran Allah Subhanahu wa taala bukan balasan dari manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami berakhlak mulia dengan suka menolong, berbagi makanan kepada kalian semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mencari balasan, bukan pula ucapan terima kasih. Maka akhlak mulia seorang muslim itu cari ganjaran, bukan mencari balasan sikap yang sama dari manusia. Maka seorang muslim itu tetap menjaga akhlak mulianya meskipun dia tidak mendapatkan respon, gayung tidak bersambut dari orang yang dia berikan padanya akhlak mulia. Itulah keindahan ajaran kita, agama kita, agama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan memperbaiki akhlak-akhlak kita, dan jadikan kita semua orang-orang yang berakhlak mulia sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.